Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kemarin kita ada di catatan 31. Catatan 31 ini adalah miftah kemarin yang mabni. Tidak ada di buku ini tapi kita ulang. Jadi yang ada di miftah pembahasan mabni kita bawa ke sini untuk mengulangnya. Karena penulis Ibn Ajurum tidak menyebutkan pembahasan mabni. Penulis rahmallah tidak menyebutkan pembahasan mabni dalam matan Jurumiyah ini. Untuk menyempurnakan faedah, maka kami sebutkan sebagai berikut. Al-bina'u. Pertama al-bina'. Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ini yang dimiftah. Tetapnya al-bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Namanya bina itu tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Itu dibilang bina. Misal contohnya man, tetap di atas sukun. Hal, tetap di atas sukun. Bal, tetap di atas sukun. Dzalika, tetap di atas fathah. Dipahamkan? Itu dibilang bina. Wa huwa arba'atu anwa'in. Dan dia ada 4 jenis. Namanya bina itu, atau kata yang mabni itu, di atas 4 jenis. Pertama as-sukun, di atas sukun. Iya. Dan ini nanti akan ditegaskan di buku yang lebih tinggi lagi, asal mabni. Jadi asal daripada mabni itu adalah apa? Sukun. Kebanyakan kata mabni sukun. Jarang yang berharokat. Dhamma, fathah, kasroh. Itu sedikit. Kebanyakan mabni sukun. Contoh hal. Yang kedua, kadang kata mabni ala dham, di atas dhamma, ad-dham. Misal contoh haitsu. Yang ketiga, kadang ada kata mabni di atas al-fathu, di atas fathah. Misal contoh dzalika. Di antara juga mabni ada di atas al-kasru, kasroh. Misal contoh anti. Jadi kalau kata mabni tidak keluar dari 4 ini. Dasarnya begitu. Asalnya mabni tidak akan pernah keluar dari sukun, dhamma, fathah, kasroh. Ini beda dengan pembagian i'rab. Kalau pembagian i'rab, kan alamatnya itu banyak, maka pakai istilah rofa, nasab, jar, jazm. Karena semuanya itu ada cabang-cabangnya. Kalau ini langsung sukun, dhamma, fathah, kasrah. Ini kata mabni. Kemudian setelah itu rincian lebih jauh lagi al-asmaul mabniyat. Ingat ini cuma mengulang saja. Isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Pertama ismud dhamir. Kita sudah tahu itu ya. Di antara isim mabni adalah isim dhamir. Misal contoh kata ganti ya. Dhamir kata ganti. Huwa, anta, ana. Huwa mabni di atas fathah. Anta mabni di atas fathah. Ana mabni di atas apa itu? Sukun. Pokoknya kalau dapat dhamir mabni. Kalau dapat dhamir mabni. Tidak akan pernah berubah harokatnya. Yang kedua ismul isyarah, kata tunjuk. Kalau antum dapat kata tunjuk pastikan mabni. Tidak akan pernah berubah harokatnya. Ya, misal contoh hadza ini untuk laki-laki. Hadza mabni di atas sukun. Hadhihi mabni di atas kasrah. Dzalika mabni di atas fathah. Tilka mabni di atas fathah. Iya. Yang ketiga isim mabni ismul mausul, kata sambung. Yang terjemahannya itu yang, kata sambung. Misal contoh alladzi, allati, alladzi mabni di atas sukun. Allati mabni di atas apa? Sukun. Pokoknya tidak harus terbatas pada contoh ini ya. Semua isim mausul mabni. Sebagaimana semua isim isyarah, semua dhamir hukumnya apa? Mabni. Begitu maksudnya. Ini hanya contoh sedikit. Yang keempat isim mabni ismul istifham. Isim istifham. Di antara kata mabni adalah isim istifham. Kata tanya. Misal contoh kaifa, kam, aina. Kaifa mabni di atas fathah. Kam mabni di atas sukun.
Aina mabni di atas fathah. Iya. Yang terakhir isim mabni adalah ismu syarti, kata syarat. Ini yang kita sudah lewati di buku sebelumnya, yang menjazam berapa fiil? 2 fiil. Iya kan? Yang kita sudah lewati di buku sebelumnya. Kata syarat itu maksudnya kata yang menjazam, penyakit yang menjazam 2 fiil. Dan semuanya mabni. Semuanya hukumnya adalah apa? Mabni. Iya. Contohnya man, ma, mata. Kalau antum mau lihat semuanya, tinggal kembali ke miftah sebelumnya. Dipahamkan? Iya, karena belum tak sebutkan seluruhnya di matan jurmiyah. Jadi antum bisa kembalikan ke buku sebelumnya. Iya, isim syarat itu siapa saja. Berarti kembali ke menjazam 2 fiil. Isim mausul juga sudah dikasih di buku sebelumnya. Isim isyarah, isim istifham juga sudah disebutkan di buku sebelumnya. Dipahamkan? Tinggal kembali ke sana. Af'alul mabniyat. Fiil-fiil yang mabni. Fiil-fiil yang mabni. Ini kita sudah di pembahasan nahwu dasar sebelumnya dan juga sudah bahas di sorof. Ya, mabninya fiil. Kata beliau wal mabniu minal af'al, yang mabni dari fiil huwal madi wal amru wal mudhari'u idza tasala binunit taukidi mubasyaratan wa nunin niswati. Wal mabni dan yang mabni minal af'al dari fiil, dan yang mabni dari fiil huwal madi, dialah fiil madi. Yang mabni dari fiil dialah fiil madi. Wal amru dan amr. Jadi seluruh fiil madi mabni, seluruh fiil amr mabni. Paham kan? Nanti akan dicontohkan insyaallah. Wal mudhari'u, ternyata termasuk juga yang mabni adalah apa? Fiil mudhari. Cuma ada syaratnya. Idza tasola, jika bersambung binunit taukidi, dengan nun taukid mubasyaratan, secara langsung. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, nanti akan disebutkan mabninya. Wa nunin niswa, dan jika dia bersambung dengan nun niswa. Jadi kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung atau bersambung dengan nun niswa, maka hukumnya juga mabni. Tinggal contoh sebentar. Sekarang pernyataan lanjut rinciannya. Al-madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Huwa mabniun alal fathi. Fi'il madi ini tasrif lugawi ya. Pembahasan fi'il madi ini tasrif lugawi. Huwa mabniun alal fathi. Dia itu asalnya mabni di atas fathah. Namanya fi'il madi pasti mabni di atas fathah. Illa, kecuali idza tasala bi wawil jamaah fayudham. Kecuali bersambung dengan waw jamaah maka didommah. Misalnya doroba, sambung dengan waw langsung dorobu, langsung dommah. Kotala, sambung dengan waw kotalu, dommah langsung akhirnya. Fataha, waw, dipahamkan? Langsung dommah. Au bidomir raf'in mutaharrik, atau kalau dia bersambung dengan domir rofa berharokat. Antum sudah tahu di sorof, domir rofa berharokat ada berapa? Nah, domir rofa berharokat siapa itu? Hah? Ada 3 kan? Ta, tu, ti, sama na, sama siapa? Na. Dah? Jadi kalau bersambung dengan waw, tadi langsung di dommah. Kalau bersambung dengan domir rofa mutaharrik, maka langsung sukun. Langsung sukun. Misalnya tadi ada kata, ya, kotala. Sambung dengan waw apa jadinya tadi? Kotala, waw, tu, ta, ti, na, langsung begitu, sukun. Selain 2 ini, selain ini sama ini, maka fathah. Jadi cuma 3. Dhamma, sukun, fathah. Fil madi. Dia akan disukun kalau ada ini.
dia akan didomah kalau ada ini, selain ini fathah. Itulah fi'il madhi mabninya. Itulah mabninya fi'il madhi. Ini kita akan ulangi selama kita belajar buku nahwu. Mau buku dasar atau buku yang tinggi. Dipahamkan? Jadi lama-lama nanti antum akan hafal. Oh, fi'il madhi bersama dengan waw seharus dhammah harokatnya. Dipahami kan? Kecuali nanti ada sebab tasrif. Ketika menyelisih ini kaidah, berarti nanti ada perubahan dalam tasrif. Ada perubahan dalam tasrif terkait dengan ada huruf yang hilang dan semisalnya. Dipahami ini kan? Ini asal. Ini asal. Jadi saya baca ulang. Al-madhi, fi'il madhi. Wa mabniun al-fathi. Maka dia mabni di atas fathah. Pokoknya fi'il madhi fathah. Fi'il madhi fathah. Illa kecuali. Kecuali. Idza tasala biwawil jama'ah fayudham. Kecuali kalau bersama dengan waw jama'ah maka didhammah. Au bidhamiri raf'in mutaharrik fayuskan. Atau dengan dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat maka disukun. Maka disukun. Metel contoh, lihat contoh nyata ya. Kataba katabu, lihat itu. Lihat itu. Katabata katabna, langsung sukun. Katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Lihat tak? Iya. Waw dhamma berharokat sukun, selain itu fathah. Selain itu fathah. Selesai madhi, mudari. Al-mudari'u. Fi'il mudari. Idza tasala binunit taukidi mubasyaratan fahuwa mabniun alal fathi. Lihat pernyataan. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, fahuwa mabniun alal fathi, maka dia langsung mabni di atas fathah. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung, fathah. Nun taukid itu adalah nun yang bertasdid atau nun yang bersukun. Paham ya? Nun yang bertasdid atau nun yang bersukun. Ada fi'il mudhari bersambung dengan itu, nun yang bertasdid atau sukun, langsung fathah. Yaktubu, sambungkan dengan nun yang bertasdid, langsung bu menjadi ba. Yaktubu, ulang. Yang sukun, yang disukun, yajlisu. Yang pertama dulu baru kedua. Yajlisu. Kedua. Ulang. Yajlisu pertama. Jadi ini pertama, ini terbanyak, ini kedua, jarang yang itu. Sering dipakai itu yang bertasdid. Iya. Ulang. Yang lain. Yaftahu. Pertama. Yaftahu. Kedua. Yaksilu. Kedua. Lumayan. Satu lagi. Yakhruju. Ulang. Kedua. Masih keseleo ya? Iya, alhamdulillah. Jelas ini? Jadi kalau bersama dengan nun taukid langsung fathah. Paham Bang Reza? Hah? Lama-lama tidak kaku lagi. Semua begitu harus kaku dulu. Bang Reza maksudnya kalau naik sepeda langsung lancar. Pasti kaku dulu kan? Bengkok-bengkok. Begitu maksudnya. Dunia saja begitu, apalagi agama. Banyak setannya. Dunia itu kalau Bang Reza kerja, tidak ada setannya. Kalau agama banyak setannya. Tapi coba dulu. Coba dulu. Hah? Apa? Contoh. Yadribu. Yang pertama. Yadribu. Kedua.
Kenapa bun? Hah? Biar langsung fathah. Coba yaktulu. Jangan ada di situ ya. Nggak ada. Yaktulu pertama. Kedua. Tuh. Kalau ketiga coba buat 20 contoh, pasti lancar itu. Paham kan? Baik. Ini yang kedua. Iya. Terus telanya lagi. Wa idza tasola. Masih catatannya di bawah. Masih catatan di bawah. Wa idza tasola. Di halaman 10. Ke halaman 10. Buka halaman 10. Wa idza tasola binunit niswati. Yang masih di bawah ya catatan. Halaman 10 catatan. Wa idza tasola binunin niswati. Kalau bersambung dengan nun niswah, bahwa mabniun ala sukun, maka dia mabni di atas sukun. Nun niswah itu adalah nun yang berfathah. Nun niswah itu adalah nun yang berfathah. Nah, kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun yang ini, maka langsung sukun. Huruf terakhirnya yaktubu bersambung dengan nun yang di bawah itu. Nah, bukan na, bukan tambang reza. Tapi bersambung dengan na, langsung fi'il mudhari sukun, domanya hilang ekornya. Jadi yaktubu menjadi yaktubna. Langsung sukun. Paham ini? Dipahami ini? Coba semuanya. Yajlisu nun niswah. Yajlisu, yaftahu, yamna'u, yashrabu. Mudah kan, Bang Reza? Dipahami? Yakin? Huruf terakhir. Jangan kata terakhir. Huruf terakhir. Betul, sebelum masuk sina itu. Bahasanya dia. Jadi sebelum masuknya sina itu sukun. Dah? Dipahami nih? Jelas? Jadi bisa contoh nih. Coba-coba. Zaidun buat. Masukkan nun niswah. Nah? Apa? Bisa masuk? Hah? Nggak bisa kenapa? Iya, bukan fi'il mudhari. Mantap, sadar dia. Iya. Oh. Nggak tertipu, sudah nggak tertipu ya. Alhamdulillah. Coba ya. Masya Allah, ternyata dia sudah pintar. Saya kira masih Iya. Nah, sekarang ini contoh yang nggak tipu. Yashrabu. Gitu. Mantap. Saya kira mau dibuat itu Zaid. Alhamdulillah. Mantap. Orang tua saja sadar, apalagi anak muda ya. Alhamdulillah. Iya, selesai. Contoh di buku yaktubna. Selesai untuk fi'il mudhari. Amr. Al-amru. Yang terakhir dari yang mabni. Yang terakhir dari yang mabni. Al-amru. Amr. Amr. Wa huwa mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia adalah mabni di atas apa fi'il mudhari'nya dijazm. Ini orang nahwu bilang begitu. Jadi kalau fi'il amr sama dengan tanda jazmnya fi'il mudhari. Artinya gini, fi'il mudhari yang kita baca buku sebelumnya ya. Buku sebelumnya. Fi'il mudhari kalau sahih akhir tanda jazmnya apa? Sukun. Kalau mutal akhir penghilangan huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah penghilangan nun. Fi'il amr juga begitu. Kalau sahih akhir fi'il amrnya sukun. Kalau mutal akhir fi'il amrnya hilang huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah fi'il amrnya hilang siapa? Hilang siapa? Nun. Contoh. Contoh dari sahih akhir. Yaktubu. Ya. Ini yaktubu.
Kalau kita bilang yaktubu, nanti fil amarnya pasti sukun. Karena kalau kita buat fil amar hapus ya. Paham kan? Oh, jangan dulu fil amar ya. Masukkan dulu lam, jazm. Kita baca apa? Yaktubu masukkan lam. Kan sukun kan? Lam yaktub. Kan begitu? Nanti fil amarnya juga pasti sukun. Yaitu hapus ini ya. Jadi yaktubu tadi. Hapus ya di awal. Tambah alif. Harokat alif sesuai dengan huruf sebelum terakhir. Di domma berarti kan ini di domma. Langkah terakhir sukun. Kalau soi akhir ya berarti uktub. Berarti sama dengan fi'il mudhari soi akhir yang dijazm. Coba yada'u. Jazm dulu. Kalau antum jazm ini apa yang terjadi? Hilang siapa? Hilang waw. Fi'il amarnya pasti juga begitu. Hapus ya. Tambah alif. Paham kan? Harokat alif dengan dommah. Iya kan? Langkah terakhir hilangkan huruf akhir. Jadinya apa? Udu'u. Berarti mabni di atas penghilangan apa? Wow. Paham kan? Sama dengan af'alul khamsah. Yaktubani. Iya kan? Coba jazm. Masukkan lam. Apa antum bilang? Hapus siapa? Nun. Kan begitu? Hapus nunnya. Lam yaktuba. Coba fil amr. Pasti hapus ya. Tambah alif. Harokat alif sesuai dengan huruf sebelum akhir. Domma. Oktuba. Kan begitu? Langkah terakhir hapus. Nunnya. Jadinya apa? Oktuba. Berarti sama dengan fi'il mudhari yang di jazm. Itu kesimpulan untuk orang nahwu. Jadi fi'il amr itu mabni di atas apa fi'il mudhari di jazm. Artinya alamatnya itu sama. Sukun kalau sahih akhir. Hilang huruf terakhir kalau siapa? Dari af'alul, dari mu'tal akhir. Hilang nun kalau dari siapa? Asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Jelas ini? Siapa yang belum jelas sampai situ dulu? Karena ini pernyataan ringkas sekali kalau orang nahwu ya. Apa? Penghilang huruf. Iya kan? Kan penghilangan huruf, penggantinya dari sukun. Ada lagi? Jangan dulu. Itu dulu. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung, artinya nun taukid itu tuh langsung di huruf terakhir fi'il. Nah, nun taukidnya itu adalah bersambung langsung di huruf terakhirnya apa? Fi'il. Paham tak? Itu dulu diperlancar. Ada lagi? Tidak ada? Bersambung dua-duanya. Ada nun taukid dan ada nun niswah. Terus maksudnya yang bagaimana itu? Maka dia mabni di atas apa? Tetap di atas sukun. Maksudnya mubad begini. Ini mending lah dari pertanyaan Abdul Khalik. Iya. Jadi maksudnya jangan sampai Abdul Khalik bilang, kenapa pertanyaanku tidak dijawab? Pertanyaan mubad dijawab. Iya. Karena ini lebih sederhana daripada Abdul Khalik. Karena kalau Abdul Khalik nanti ada proses panjang. Ketemu 3 nun, hilang 1 nun. Dah? Kemudian hilang waw, hilang alif, hilang banyak. Iya. Jadi maksudnya mubad begini. Yaktubna, kan begitu maksudnya atau? Kemasukan nun taukid. Gitu. Yaktubnanna, tinggal kasih begitu. Cuma nanti karena ketemu 3 huruf sejenis dalam satu kata, tidak ada
Tidak ada kata dalam bahasa Arab 3 huruf berkumpul dalam satu deret. Tidak ada. Ya. Dan tidak bisa hilang. Kalau pertanyaan Abdul Halik tadi itu, ada penghilangan. Proses penghilangan itulah yang masalah dalam sejarahnya. Nanti itu kita akhirkan. Kalau ini gampang. Nun niswa ini kan tidak bisa hilang. Karena orang sehat. Nun taukid tidak bisa hilang. Kita mau kuatkan. Apa yang terjadi? Supaya tidak terjadi perkelahian. Daripada ketemu itu, maka kita bangunkan tembok Cina di tengah. Iya. Jadilah yaktubanana supaya tidak ketemu. Setelah itu sejarah terakhir untuk dia, karena ini mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Nun terletak setelah alif semua kasro. Maka nun taukidnya di kasro. Jadilah yaktubanani. Gitu. Paham Ji? Paham sejarahnya tadi? Jadi paham dari mana itu tembok? Itu tembok dibangun karena penuh dengan permusuhan. Sudah? Kalau Abdul Halik butuh sejarah lebih panjang lagi sedikit. Sabar itu insya Allah akan datang. Akan datang itu. Pokoknya nanti sampai bertahan kok sampai tahun kedua. Kalau mau kau dapat sejarah semua itu tahun kedua. Pokoknya. Jangan kau pulang. Nggak, sekarang kan ya fi'il mudhari sekarang mabni di atas sukun karena kan ada nun nisbah, bukan karena nun taukid. Ya kan? Kan antum maunya begitu. Sambungnya ketika ada nun nisbah, masukkan juga nun taukid. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Cuman kan yang langsung dengan fi'il mudhari adalah nun nisbah. Inilah diantara contohnya Abdul Halik. Tidak langsung. Dihalangi oleh nun nisbah. Paham kan? Cuma nanti tidak harus nun nisbah penghalangnya. Nanti penghalangnya bisa waw, bisa alif, bisa ya. Cuman ada sejarah lainnya itu. Tidak dibangunkan benteng. Ada lagi? Apa itu? Iya, kebanyakan nun taukid kan ditasydid. Tapi ada juga yang sukun. Paham kan? Tunggu dulu, saya baca dulu ini supaya selesai. Baru tanya lagi. Jadi, paham dulu pernyataan awal? Al-amru huwa mabniun ala ma yujzamu bihi fi'ilul mudhari. Amr, dia mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Artinya, tanda mabninya fi'il amr sama dengan tanda jazmnya fi'il mudhari. Tinggal antum buka tanda jazm fi'il mudhari di tabel. Kan ada di sana fi'il mudhari sahih akhir. Jazmnya dengan sukun. Mutal akhir. Jazmnya dengan penghilangan huruf akhir. Af'alul khamsah. Jazmnya dengan apa? Penghilangan nun. Buka tabel yang paling bawah. 3 paling bawah itu. Dipaham ini? Ini enaknya dijadikan buku ini ya buku kedua. Supaya antum paham. Ya, kembalinya ini teori. Karena nahwu teorinya lebih pendek daripada sorof. Teorinya lebih pendek daripada sorof. Contoh Oktober. Sahih akhir sukun. Oktober hilang nun. Oktobu hilang nun. Oktobi hilang nun. Oktober hilang nun. Oktobena sukun. Kan itu adalah nun niswa. Itu adalah nun niswa. Jelas ini? Jelas ini? Selesai mabni. Setelah itu kita akan fokus bab ma'rifati alamatil i'rab, tabelnya. Bab mengenal tanda i'rab. Ini insya Allah ini karena ini hari Rabu kita masuk lagi besok. Ma'rifat alamatil i'rab. Supaya kita satukan di pertemuan kita besok dengan pelajaran langsung setelahnya insya Allah. Mudah ini. Ana harap antum lihat dulu tabel. Yang tabel itu. Itulah yang kita akan pelajari beberapa hari ke depan. Iya, bab mengenal tanda i'rab. Di sini dipisahkan satu-satu. Kalau di tabel sudah ana sederhanakan. Disatukan di satu lembar, satu halaman. Paham kan? Kalau di sini panjang. Iya, dipisah-pisahkan.
Kita akan mempelajarinya banyak halaman. Banyak halaman di sini. Ya. Kita akan pelajarinya banyak halaman di sini. Cuman insya Allah kalau antum paham di tabel, maka akan cepat. Paling tinggi mungkin 2 kali pertemuan kita akan bahas juga di sini. Paham tak? Kalau antum paham, lihat kembali tabel. Jadi anak harap antum lihat kembali tabel. Ini juga sebentar masih ada waktu. Mungkin bagus dibuka memang antum tabelnya. Sebelum belajar juga besok buka kembali tabelnya. Sambil murojaah tadi yang mabni. Karena yang mabni tidak akan berulang lagi kecuali nanti di buku ketiga. Mabni tidak berulang lagi kecuali di buku setelah ini lagi. Insya Allah. Ada pertanyaan tadi. Konteksnya, antum lagi bicara sama mereka, lagi bicara sama banyak perempuan. Tante, antum lagi bicara sama siapa? Kan nanti ditahu di teks. Kalau kita berbicara dengan banyak perempuan, berarti nuniswah. Iya, nuniswah. Paham kan? Misalnya antum dapat ayat wal walidatu, banyak perempuan. Para ibu, yurdina, berarti nuniswah ini. Kan begitu konteks, itu menunjukkan itu. Ada lagi? Jadi poin kita hari ini adalah antum mengerti isim mabni, fi'il mabni. Itu paling pokok. Karena sekali lagi kita tidak akan ulang lagi kecuali di buku ketiga lagi. Jadi ini serba diulang 1 kali di masing-masing buku. Sudah kita ulang, sudah kita bahas di buku pertama. Ini di buku ketiga lagi 2. Sengaja saya masukkan, sebenarnya kita tidak akan bahas ini di buku kedua. Cuman saya sengaja masukkan di buku catatan ini supaya diingat kembali. Kan enak kan? Awal dulu masih meraba kita isim mabni. Sekarang lebih diperdalam. Nanti diulang lagi di ketiga. Dan sudah ada tambahannya. Kenapa saya ulang yang sama? Karena di buku ketiga ada lagi tambahan isim mabni. Sisa sedikit lagi. Di sana nanti sudah lengkap. Di buku ketiga insya Allah. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan. Insyaallah sebentar baru kita lanjut lagi sorab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.